Kisah ini berlatar pada abad ke-15 di Joseon, saat di mana Raja Danjong bernama Li Hongwei, yang merupakan Raja ke-6 Joseon yang naik tahta di usia 12 tahun setelah ayahnya meninggal. Namun ia dikudeta oleh pamannya sendiri, yaitu Pangeran Agung Suyang. Terlihat para menteri yang setia pada Raja Danjong sedang dieksekusi karena dianggap sebagai pengkhianat yang merencanakan makar secara diam-diam. Sementara Raja Danjong hanya bisa mendengar teriakan kesakitan dari mereka dengan pilu. Tak lama ia mendengar suara sekretaris kerajaan bernama Myung-hee yang meminta izin bertemu. Raja Danjong seketika cemas. Ia mulai merasa ketakutan, namun tak lama ia pun membiarkan Myung-hee masuk. 내 차례라 오신 겁니까? Myung-hee adalah pejabat kuat yang membantu Pangeran Agung Suyang untuk menggulingkan Raja Danjong. Ia membuat rencana untuk mengasingkan Raja Danjong ke sebuah desa terpencil, jauh dari istana yang pernah menjadi rumahnya, dengan harapan agar ia tidak mampu bertahan hidup hingga mengakhiri hidupnya sendiri. Sementara itu di tempat lain, seorang kepala desa Guangchong bernama Heng Do sedang berburu rusa bersama beberapa penduduk desa. Namun sayangnya rusa tersebut berhasil kabur, hingga mereka pun berpencar untuk mencarinya. Tak lama Heng Do kembali menemukan rusa. Ia pun bersiap membidik dengan panahnya. Namun tiba-tiba harimau besar memangsa rusa tersebut dan menatap ke arah Heng Do. Heng Do seketika berlari mencoba menyelamatkan diri dari kejaran harimau. Saat Heng Do terkapar di dasar jurang, para penduduknya justru malah mengira ia sedang bersantai. Padahal mereka bersusah payah menangkap rusa. Tak lama mereka pun meninggalkan Heng Do yang masih lemas. Heng Do tersadar dan mendapati pria tua sedang menatapnya. Saat Heng Do mengejarnya, ia melihat sebuah desa yang makmur dengan makanan berlimpah, berbeda jauh dengan keadaan di desanya. Tak lama, kepala desa di sana memanggil Heng Do dan memberitahu bahwa ia sedang berada di desa Norugol. Heng Do pun menceritakan bagaimana dirinya bisa pingsan di dasar jurang. Kepala desa Norugol sempat menertawakannya karena menangkap rusa untuk dimakan. Menurutnya, daging rusa sangatlah bau apek. Heng Do mengatakan ia melakukannya demi bertahan hidup karena di desa tidak ada makanan untuk dimakan. Kepala desa pun mempersilahkan Heng Do untuk ikut makan bersama mereka, karena saat ini mereka sedang merayakan ulang tahun putranya. Heng Do merasa heran bagaimana bisa desa Norugol memiliki banyak makanan mewah. Kepala desa menceritakan, suatu hari seorang pria tua berjanggut panjang datang ke desa Norugol. Ia merupakan menteri kehakiman di Hanyang yang diasingkan ke desa terpencil tersebut. Namun ia bersikap layaknya pejabat tinggi dan memerintah penduduk desa seperti budaknya. Penduduk desa harus menyiapkan makanannya setiap waktu, bahkan dengan kondisi desa yang pas-pasan. Namun setelah beberapa lama, mulai berdatangan keledai yang memuat penuh barang bawaan. Menteri tersebut yakin bahwa dirinya akan segera dipanggil ke istana. Karena merasa bosan, ia pun mulai mengajarkan anak-anak belajar mengenal huruf, hingga mereka mendapat pendidikan yang layak. Setelah masa pengasingannya berakhir dan kembali ke Hanyang, ia membawa serta anak-anak yang pintar untuk disekolahkan. Hingga salah satu dari mereka lulus ujian dengan nilai tertinggi. Setibanya di Guangchong, Heng Do menceritakan apa yang dialami desa Norugol pada penduduk desanya. Ia berharap bisa mengalami hal serupa karena yang ia dengar saat ini Hanyang sedang dalam keadaan kacau. Raja digulingkan dan diganti dengan raja baru. Untuk itu ia yakin banyak bangsawan yang akan diasingkan. Ia sangat yakin para bangsawan itu berbadan besar, memakai topi lebar dan berjanggut panjang. Apapun yang terjadi, ia harus membuat setidaknya satu bangsawan diasingkan ke desa mereka. Jika mereka melayani dengan baik, maka bangsawan lain pun akan berdatangan. Namun salah satu penduduk bernama Makdong menolak. Menurutnya, jika sesuatu terjadi pada bangsawan tersebut, desa mereka akan terkena batunya. Namun Heng Do kembali meyakinkan mereka
bahwa hanya dengan cara tersebutlah mereka bisa menikmati makanan enak yang selama ini sulit mereka dapatkan. 쌀밥을 먹을 수 있다니까. 네가 날 줄을 서고 매일같이 Suatu hari, Hengdo bertemu kembali dengan kepala desa Norugol yang sedang menuju kantor pemerintahan. Hengdo juga sebenarnya sedang menuju ke kantor pemerintahan untuk mengajukan agar desanya menjadi tempat pengasingan. Hingga setibanya di kantor pemerintahan, mereka pun saling berebut untuk berbicara dengan Hakim Sogyom. Hengdo meyakinkan Hakim Sogyom bahwa desanya berada di lembah paling terpencil yang bisa dijadikan tempat ideal untuk pengasingan. Namun kepala desa Norugol tidak mau kalah. Ia mengatakan bahwa desanya sejak dulu selalu menjadi tempat pengasingan yang memuaskan. 명한 판단. 야 그냥 노르골로 해. 나 어디 제 설명을 하고. Tak lama Myung-hee muncul hingga mereka pun terdiam. Hakim Sogyom pun memerintahkan pengawal untuk mengusir mereka. Namun Myung-hee menahannya. Ia bertanya pada Hengdo alasan ia ingin desanya menjadi tempat pengasingan. Hengdo seketika berlutut dan menunjukkan denah lokasi desanya yang berada di Pulau Pedalaman. Ia menjelaskan saat musim panas akan terasa lengket karena kelembabannya tinggi, hingga nyamuk hutan berada di mana-mana. Selain itu, saat musim dingin, hawa dingin pun akan turun dari tebing. 지기엔 이만한 곳이 없다고 해서 이걸 마신 곳입니다. 그곳이. Setelah melakukan survei, Myung-hee memutuskan bahwa Gwangjong akan ia jadikan sebagai tempat pengasingan. Mendengar hal tersebut, Hengdo pun sangat senang dan mengucapkan terima kasih. Ia berharap upayanya kali ini bisa mensejahterakan warganya yang miskin. Myung-hee memastikan bahwa Hengdo siap menanggung siapapun yang diasingkan ke desanya. Hengdo pun meyakinkan Myung-hee bahwa ia akan melakukan tugasnya dengan sempurna pada siapapun yang diasingkan ke desanya, tanpa menyadari bahwa bangsawan yang akan diasingkan adalah sang raja yang digulingkan. 크고 작은 반역의 노상군으로 강공하고 Hengdo mengerahkan semua penduduk desa untuk menyiapkan rumah yang nyaman untuk bangsawan yang akan mereka terima. Saking antusiasnya, Hengdo beberapa kali berlatih menyambut bangsawan. 당당이랑 같이 오셨구나. 대안이 자 있어. Hengdo menghampiri putranya bernama Tesan yang sedang mengikir kayu. Ia menyayangkan putranya yang telah belajar hingga umur 9 tahun hanya menyia-nyiakan waktu dengan bermain panah. Ia menyuruh anaknya mempersiapkan diri untuk ujian negara sebelum terlambat. Tesan sendiri bukannya tidak mau, namun di desanya tidak ada buku pelajaran yang memadai dan tidak ada guru yang bisa mengajarkannya. Hengdo pun mengatakan bahwa Tesan sebentar lagi akan bisa belajar pada bangsawan yang akan datang ke desanya. 이 양반이 우리를 도와준다고요? 그래서 뭐 Keesokan harinya setelah gelar Raja Danjong diturunkan menjadi Pangeran Nosan, ia mulai dibawa ke pengasingan dengan ditemani dayang setianya bernama Mehwa. Sepanjang perjalanan, Pangeran Nosan terus dihantui rasa bersalah atas kematian para pejabat setianya. Tak lama, rombongan pun tiba di perbatasan desa Gwangjong dan Hengdo sudah siap menyambut mereka. Tandu Pangeran Nosan pun dinaikkan ke rakit dan mereka mulai menyeberangi sungai. Hengdo sempat merasa heran mengapa bangsawan yang datang tidak berjanggut panjang seperti yang ia bayangkan sebelumnya. Tiba-tiba di tengah sungai, rakit tersebut tersangkut batu hingga mereka berusaha keras menarik rakitnya. Namun sayangnya tali rakit putus hingga semua yang ada di atas rakit terjatuh ke sungai. Setelah Pangeran Nosan diasingkan, Myung-hee memerintahkan para pengawal untuk terus memantau Pangeran Nosan agar ancaman tahta hilang sepenuhnya, karena ia yakin Pangeran Gemsong tidak akan tinggal diam melihatnya. Selain Pangeran Suyang yang kini menduduki tahta kerajaan, Pangeran Nosan juga memiliki paman lain, yaitu Pangeran Gemsong. Saat ini Pangeran Gemsong juga sedang diasingkan di suatu desa yang tidak jauh dari Gwangjong, karena diduga memiliki keterlibatan dalam makar. 목숨을 바쳐 따르겠나이다. 해군마마와 함께할 것이옵니다. 모두 Malam harinya, ayah Makdong bertanya pada Hengdo mengapa bangsawan yang datang bukanlah yang berjanggut panjang, melainkan anak kecil. Hengdo tidak mengatakan apapun, ia hanya memberitahu bahwa namanya adalah Nosan. Keesokan harinya, Hengdo membawakan makanan untuk Pangeran Nosan yang bahannya dikirim dari kantor pemerintahan.
Namun dari dalam rumah, Pangeran Nosan justru menyuruh Hengdo pergi. Mehwa pun menyuruh Hengdo untuk menuruti perintah Pangeran Nosan. Namun Hengdo menolak karena ia merasa bertanggung jawab sebagai pengurusnya dan harus melapor ke kantor pemerintahan bahwa Pangeran Nosan benar-benar makan dengan baik. 숨깔 있네. 양반이라고 어린 놈의 새끼. Hengdo tergiur dengan makanan lezat di depannya. Ia pun akhirnya memakannya sendiri. Saat Mehwa melihatnya, Hengdo berbohong dengan mengatakan bahwa dirinya melihat kutu beras. Tak lama Hengdo kembali dengan membawa sisa makanan yang diam-diam ia makan. Ia beralasan bahwa Pangeran Nosan tidak ingin memakannya hingga Mehwa yang mencicipinya. Namun mereka memiliki firasat lain. Tak lama kepala desa Norugol datang. Ia membawa banyak barang bawaan sebagai bentuk terima kasih karena Hengdo telah bersedia menerima masalah yang hampir diterima oleh desanya. 뭐 시암탉이 아깝겠습니까? 고맙소. Taesan menemui ayahnya. Sebelumnya, ia mendengar orang-orang membicarakan mengenai Raja Donjang yang telah dikudeta dan diasingkan ke desanya sendiri. Mendengar hal tersebut, Taesan pun mencoba memastikan apa yang baru saja ia dengar. Mereka mengatakan semua menteri yang setia pada Pangeran Nosan telah dieksekusi. Mereka yakin tidak lama lagi Pangeran Nosan juga akan dieksekusi. Untuk itu, Taesan memberitahu ayahnya bahwa bangsawan yang ada di desanya sebenarnya adalah Pangeran Nosan yang sebelumnya menjadi raja di negara mereka. 와! Para penduduk terkejut mengetahui bahwa ternyata yang diasingkan adalah Pangeran Nosan. Mereka tidak menyangka, ternyata raja juga bisa diasingkan. Selain itu, mereka juga mendengar bahwa Pangeran Nosan akan diperintah meminum racun mematikan. Semua penduduk pun mulai gelisah. Jika terjadi sesuatu pada Pangeran Nosan, desa mereka juga akan mendapat masalah. 애동이 뭐 애들 다 갖다 팔아버리고. 이게 다 저 촌장. Hengdo mengatakan bahwa rumor tersebut belum tentu benar karena ia sendiri mendengar dari Myung-hye bahwa tak lama lagi Pangeran Nosan akan dikembalikan ke Hanyang. Malam harinya, Pangeran Nosan yang sedang tertidur tiba-tiba terbangun karena mimpi buruk melihat para menteri setianya yang telah tiada. Ia semakin merasa bersalah dan berniat mengakhiri hidup menyusul mereka. Tak lama ia melihat Hengdo yang sedang mengumpat pada dirinya. Hengdo yang menyadari kedatangan Pangeran Nosan seketika menghentikan ocehannya. Ia bertanya apa yang membuat Pangeran Nosan datang menaiki tebing di tengah malam. Namun bukannya menjawab, Pangeran Nosan justru melangkah maju ke ujung tebing. Keesokan harinya, Hengdo melaporkan kejadian semalam ke kantor pemerintahan. Ia mengatakan bahwa dirinya sedang berpatroli dan tak sengaja bertemu Pangeran Nosan yang berniat mengakhiri hidup. Hakim Sogyong pun terkejut mendengarnya. Ia menyuruh Hengdo agar tidak menceritakan mengenai hal tersebut pada siapapun dan mengawasi gerak-gerik Pangeran Nosan dengan ketat. Sementara itu, istri Makdong yang sudah menyiapkan makanan untuk Pangeran Nosan meminta Taesan untuk mengantarkannya. Tak lama Taesan pun mengantarkannya dan memperkenalkan diri bahwa ia adalah putra dari Hengdo. Ia tidak akan pergi sebelum Pangeran Nosan menghabiskan makanannya. Ia meminta agar Pangeran Nosan tidak menyia-nyiakan makanan yang bagi penduduk desa pun sangat sulit didapat. Namun ketimbang marah, penduduk desa justru khawatir dengan kesehatan Pangeran Nosan dan bertanya-tanya apakah mungkin makanan yang mereka masak tidak enak sehingga Pangeran tidak mau memakannya. Mendengar hal tersebut, Pangeran pun menyuruh Taesan untuk memakannya. 잘 먹었다고 전해주어라. Taesan kembali dan menunjukkan semua mangkuk yang kosong. Semua penduduk desa pun merasa senang karena akhirnya Pangeran mau makan. Taesan menyampaikan pesan Pangeran Nosan bahwa ia sangat menikmati makanannya. Namun saat Taesan sendawa, mereka merasa punya firasat lain. Di tengah malam, Mehwa berniat ke kamar kecil, namun seseorang membungkam mulutnya. Hingga keesokan harinya, ia menemui Pangeran Nosan dan memberitahu bahwa semalam seseorang mengirimkan surat dari Pangeran Gemsong. Pangeran Nosan tidak langsung membukanya, karena ia khawatir isi dari surat itu pun hanya akan semakin membuatnya takut. 이 서찰의 내용도 두렵다. Suatu hari Mehwa menemui Hengdo dan mengabarkan bahwa Pangeran Nosan tidak ada di rumahnya. Mendengar hal tersebut, Hengdo menduga jika Pangeran Nosan akan kembali mencoba mengakhiri hidupnya.
Ia pun bergegas mencarinya hingga tak lama ia pun akhirnya menemukan Pangeran Nosan. Hengdo mengatakan dengan emosi bahwa saat ini semua orang di desanya sedang mengkhawatirkan Pangeran Nosan. Namun pangeran sendiri malah bersikap kekanak-kanakan dan bersikeras ingin mengakhiri hidup. 니 따위가 감히 나를! Tak lama Mehua dan yang lainnya datang. Hengdo pun seketika berhenti berbicara dan menyadari sikapnya. Tiba-tiba Yong-i melihat seekor harimau mendekat ke arah mereka. Mereka pun mulai ketakutan, hingga Pak Yun sempat berpikir untuk mengorbankan diri agar yang lain bisa menyelamatkan diri. Tae-san diam-diam menggunakan panahnya untuk melumpuhkan harimau tersebut. Namun sayang, kakinya tersandung. Hengdo kembali melapor ke kantor pemerintahan. Ia mengatakan kali ini Pangeran Nosan telah menyelamatkan penduduk desa. Ia bahkan memperagakan bagaimana Pangeran Nosan dengan gagahnya melumpuhkan harimau. Sementara itu, para penduduk desa masih tidak menyangka, ternyata Pangeran Nosan memiliki nyali yang cukup besar. Jika ia dengan berani mempertaruhkan nyawa seperti itu, mereka yakin Pangeran Nosan adalah raja yang sangat menyayangi rakyatnya. Tak lama, Hengdo kembali membawakan makanan untuk Pangeran Nosan. Ia bertanya pada Mehua mengenai kondisinya saat ini. Namun Mehua menunjukkan sikap dingin. Ia kesal pada sikap Hengdo yang berani membentak dan mencengkram baju Pangeran Nosan. 도리라는 것이 있고 정도라는 것이 있지. Tak lama Pangeran Nosan muncul dan mengatakan bahwa perutnya terasa lapar. Saat pangeran makan, Hengdo berterima kasih karena berkatnya ia dan penduduk desa selamat dari bahaya. Ia juga mengatakan sangat mengkhawatirkan Pangeran Nosan, sehingga kini dirinya ingin memastikan bahwa pangeran makan dengan baik. Pangeran Nosan tidak menyangka sikap Hengdo akan sangat berbeda dengan yang kemarin. Hengdo pun bersujud dan memohon ampun. 그래서 유배지가 됐다는 말이 Pangeran Nosan tertawa mendengar Hengdo memberitahu alasan ia mengajukan desanya menjadi tempat pengasingan. Ia membayangkan bagaimana kecewanya Hengdo saat mengetahui ternyata dirinya lah yang datang, bukan menteri kehakiman yang memiliki koneksi dan bisa memberinya keledai. Ia tidak menyangka ada cerita lucu di balik pengasingannya. Namun pangeran kecewa pada dirinya sendiri karena tidak bisa menyenangkan warga desa dan justru malah merepotkan mereka. Tak lama pangeran pun mulai mencicipi makanannya. Ia tidak menyangka makanannya sangat enak dan menanyakan siapa yang sudah memasaknya. Hengdo pun mulai menceritakan satu persatu penduduk desa yang ikut andil dalam menyajikan makanan tersebut. 만든 어죽입니다. 마을 최고 어르신은 그 66 이천댁이라고 청산 과부가 있는데 Saat kembali, Hengdo memberitahu bahwa pangeran melahap habis makanannya hingga penduduk desa merasa senang. Tak lama mereka melihat beberapa orang datang yang berniat menjenguk Pangeran Nosan. Ternyata mereka adalah rakyat yang masih setia pada Pangeran Nosan. Mereka merasa tidak berguna karena gagal melindunginya. Hengdo pun meminta mereka untuk tidak memanggil Yang Mulia karena jika sampai terdengar oleh kantor pemerintahan akan sangat gawat. Semakin lama, semakin banyak orang yang berbondong-bondong ingin bertemu Pangeran Nosan. Mereka bahkan melemparkan bingkisan ke sungai untuk Pangeran Nosan. Mehua dan Pangeran Nosan terharu melihat masih ada orang yang mendukungnya. Sementara itu, Pangeran Gemsong bertanya pada orang yang ia perintah mengirim surat pada Pangeran Nosan. Pria tersebut mengatakan bahwa suratnya sudah ia kirimkan langsung ke tempat Pangeran Nosan. Mendengar hal tersebut, Pangeran Gemsong pun menyuruhnya kembali ke Guangchong dan menggantungkan kain putih di pohon gunung Gomgaksan yang terlihat lurus dari kediaman Pangeran Nosan. Dengan begitu, Pangeran Nosan akan mengikat surat balasannya pada anak panah. Sayangnya, percakapan tersebut diketahui oleh mata-mata dari Myung-hae. Sementara itu, para penduduk desa Guangchong menangkap semua bingkisan yang dilempar ke sungai. Mereka sangat berantusias membuka semua bingkisan tersebut. Tak lama, Mehua dan Pangeran Nosan datang hingga membuat mereka terkejut. Pangeran mencoba mengenal satu persatu nama para penduduk desa.
Hangdo mengatakan bahwa bingkisan ini dititipkan untuk diberikan pada Pangeran Nosan. Namun sebelum diberikan, mereka ingin memastikan tidak ada makanan yang basi. Pangeran Nosan mengatakan semua barang yang datang ke desa mereka berarti milik penduduk desa. Keesokan harinya, Tesan menemui Pangeran Nosan dan memintanya mengajarkan menulis dan membaca. Bagi penduduk desa pelosok seperti dirinya, buku pelajaran sangat sulit dicari walau sangat diinginkan. Kalaupun ada, peluang lulus ujian negara sangatlah mustahil. Namun Tesan yakin, jika mendapat guru seperti Pangeran Nosan, peluang yang mustahil itu bisa ia tembus. Untuk itu, ia ingin bisa pergi ke istana dan merubah sistem agar orang desa yang tidak mempunyai relasi di pemerintahan bisa mendapat kesempatan yang adil di dunia ini. 그래, 주어지는 세상이라. Seiring berjalannya waktu, hubungan unik mulai terjalin antara Pangeran Nosan dengan penduduk desa, terutama Hangdo. Apa yang Pangeran Nosan ajarkan pada Tesan, diajarkan kembali oleh Tesan kepada anak-anak di desanya. Setiap hari, para penduduk desa bergantian menemani pangeran makan dan membagikan cerita lucu. Setelah membaca surat dari Pangeran Gemsong, Pangeran Nosan membakar surat yang berisi bahwa Pangeran Gemsong sedang merencanakan sebuah pergerakan yang besar. Ia bekerja sama dengan pejabat setempat untuk melakukan pemberontakan dan mengembalikan tahta pada Pangeran Nosan. Sementara itu, utusan dari Pangeran Gemsong masih menunggu balasan dari Pangeran Nosan. Namun sayangnya, seseorang berhasil menemukannya. Ia ditangkap dan Myung-hee menginterogasinya. Myung-hee mengatakan bahwa dirinya akan membasmi semua keluarga pria tersebut karena sudah berani membantu Pangeran Nosan. 없을 것이다! 모두 죽어야 한다. Pangeran Gemsong mendapat laporan bahwa utusannya menghilang. Mendengar hal tersebut, Pangeran Gemsong memerintahkan pengawalnya untuk pergi ke desa Guangchong dan memeriksa keadaan. Sementara itu, Hangdo menemui Pangeran Nosan untuk memberikan ginseng yang bisa mengatasi insomnianya. Tak lama, Yong-i datang dan memberitahu Hangdo bahwa Tesan diseret ke kantor pemerintahan. Mendengar hal tersebut, Hangdo seketika bergegas menuju kantor pemerintahan dan menerobos penjagaan. Di sana, Tesan sedang dihukum dengan 100 kali pukulan. 어떻게 된 일입니까? Hakim Sogyo mengatakan bahwa ia menerima laporan jika Tesan telah menyusup ke tempat pengasingan. Hangdo pun menjelaskan bahwa Tesan adalah putranya dan ialah yang menyuruhnya. Hakim Sogyom tidak menerima alasan apapun. Ia lalu menyuruh pengawal untuk kembali menghukum Tesan. Hangdo pun seketika maju dan meminta agar ia bisa menggantikan putranya. Tak lama terdengar suara Myung-hee yang tertawa hingga Hangdo pun meminta ampunan agar putranya bisa dilepaskan. Karena pukulan 100 kali kemungkinan akan membuatnya tewas. 죄가 삭다 얘기할 수 없다. 계속 쳐라. Tak lama Pangeran Nosan datang. Ia meminta Myung-hee segera membebaskan Tesan dan dirinya mengaku kesepian hingga memanggil Tesan ke tempat pengasingan untuk dijadikan teman bicara. Namun Myung-hee tidak ingin mendengar penjelasan apapun. Ia kembali memerintahkan agar Tesan tetap dihukum. 이놈! 아직도 왕인 줄 아는구나! 왕족을 능멸하는가! Myung-hee mengatakan jika Pangeran Nosan tidak kembali ke tempat pengasingan sekarang juga, maka ia akan menambah hukuman menjadi 200 bahkan 300 kali pukulan. Mendengar hal tersebut, Hangdo pun meminta pangeran untuk segera pergi. Pangeran Nosan tidak memiliki pilihan lain. Ia pun pergi meninggalkan Tesan dan Hangdo. Ia sempat mendengar Hangdo mengatakan bahwa dirinya telah lupa perintah siapa yang seharusnya ia ikuti. Perkataan tersebut kembali menyadarkan Pangeran Nosan bahwa kini ia bukanlah siapa-siapa. Sementara Myung-hee melihat ada perubahan dari sorot mata Pangeran Nosan. Mata yang dulunya lemah dan sakit-sakitan kini berubah menjadi mata harimau. Ia sangat yakin kejadian hari ini akan membuat Pangeran Nosan ikut serta dalam makar yang direncanakan Pangeran Gemsong. Benar saja, malam harinya Pangeran Nosan menulis surat balasan untuk Pangeran Gemsong. Hangdo mengetahui rencana Pangeran Nosan. Sebelumnya, Myung-hee menyuruhnya membiarkan Pangeran Nosan tewas agar Tesan bisa tetap hidup.
Sementara itu, utusan datang menyerahkan surat balasan pada Pangeran Gemsong. Pangeran Osan mengatakan bahwa dirinya akan berjuang bersama pamannya itu. Kalaupun pergerakan ini gagal, catatan bahwa mereka berusaha meluruskan yang salah akan terus diwariskan ke generasi berikutnya. Pangeran Osan meminta pamannya untuk tetap di Sunheung dan ia akan datang sendiri menemui Pangeran Gemsong. Tak lama, Pangeran Gemsong pun mengerahkan semua pasukannya yang dipimpin Yuri untuk menjemput keponakannya di Gunung Madesan. Saat hendak pergi, Pangeran Osan melihat Hengdo datang dan memintanya menghentikan rencananya. Ia mengatakan bahwa dirinya diberitahu Myung-hee bahwa Pangeran Gemsong menghasutnya untuk melakukan. Oleh karena itu, ia kini datang untuk menghentikan Pangeran Osan. Ia juga mengetahui bahwa seseorang telah membawa surat balasan yang ditulis Pangeran Osan untuk Pangeran Gemsong. Jika Pangeran Osan tidak menghentikan rencananya, maka Hengdo akan melaporkannya ke kantor pemerintahan. Namun sayangnya Pangeran Osan tidak ingin berhenti. Ia menyuruh Hengdo untuk melaporkan dirinya ke kantor pemerintahan. Dengan begitu, ia dan para penduduk desa tidak akan mendapat masalah. Dalam perjalanan menuju kantor pemerintahan, Hengdo perlahan memahami beban berat yang dipikul Pangeran Osan. Dalam perjalanan, Pangeran Osan mendengar suara Hengdo yang mengejarnya. Ia bertanya apakah pangeran akan tetap pergi. Pangeran Osan pun mengatakan bahwa dirinya tidak ingin lagi kehilangan orang-orang yang ia sayangi akibat dirinya sendiri. Ia meminta Hengdo menyampaikan salam kepada para penduduk desa. Hengdo kembali bertanya apakah dirinya juga termasuk orang-orang yang disayangi oleh Pangeran Osan. 저도 그 중에 한 사람입니까? Saat ini pasukan yang dikirim Pangeran Gemsong telah tiba di Jocheon dan akan bergabung bersama pasukan tambahan yang ada di sana. Mereka bersama-sama akan melewati Yeoju lalu berkumpul di Gunung Mebong untuk menunggu perintah Pangeran Gemsong dan Pangeran Osan. Jika Pangeran Gemsong bisa tiba di Gunung Mebong sebelum fajar, dapat dipastikan mereka akan bisa mencapai gerbang Sungnyeon. Dari sana, mereka akan segera tiba di gerbang istana. 만나셔야 할 텐데. Sementara itu, Hengdo memutuskan untuk pergi bersama Pangeran Osan. Hingga tak lama, mereka bertemu Yuri. Ia melaporkan bahwa dirinya diutus untuk menjemput Pangeran Osan. Namun saat mereka berangkat, tiba-tiba Myung-hee dan pasukannya datang. Ia pun memerintahkan pasukannya untuk menyerang mereka. 너희들이 전화를 안전하게. Setelah menghabisi Yuri dan pasukannya, Myung-hee kembali mengejar Pangeran Osan. Ia meminta Pangeran Osan untuk berhenti melawan, karena hal tersebut hanya akan menewaskan para pengikutnya. Selain itu, ia juga mengancam Hengdo bahwa dirinya akan menghabisi Taesan. Mendengar hal tersebut, Pangeran Osan mencoba menyelamatkan Hengdo dengan berpura-pura seolah Hengdo membawanya ke tempat ini untuk menjebaknya. 말만 들러. Sementara itu, Pangeran Gemsong mulai khawatir karena Pangeran Osan belum juga tiba. Akhirnya ia pun memutuskan untuk menjemput Pangeran Osan. Namun ia terkejut tenda mereka kini sudah dikepung. Hingga keesokan harinya, Pangeran Gemsong mendapat hukuman mati atas perintah Raja Suyang. Sementara Hengdo menunggu hingga larut malam di luar rumah pengasingan agar bisa bertemu dengan Pangeran Osan. Tak lama, Mehwa melemparinya batu dan memberi kode untuk mengikutinya. Mehwa membawa Hengdo menemui Pangeran Osan yang sedang dikurung. Pangeran menanyakan kabar penduduk desa. Ia juga mengatakan Hengdo adalah orang yang paling ia rindukan. Hengdo sendiri hanya bisa menahan tangis melihat nasib Pangeran Osan. Tak lama, Pangeran Osan meminta Hengdo untuk menggunakan tali busur yang ada di ruangannya dan mengakhiri dengan tangan Hengdo sendiri. Ia tidak ingin tewas di tangan pamannya. 부탁이다. Keesokan harinya, tiba di mana Pangeran Osan harus menerima hukuman mati. Karena Pangeran Osan tidak kunjung keluar, hakim memerintahkan pengawal untuk menyeretnya keluar. Namun ternyata Pangeran mengunci pintunya. Hingga tak lama Hengdo datang. Ia berlaga memarahi petugas karena tidak bisa membawa Pangeran keluar.
Ia pun menawarkan diri untuk menyeret pangeran keluar. Hengdo memberitahu pangeran bahwa sudah waktunya mereka menyeberang. Setelah mendengar suara Hengde, Pangeran Nosan pun mulai mengikat tali busur di lehernya dan mengeluarkan tali ke celah pintu. Dengan hati hancur dan tangis getir, Hengdo terpaksa menarik tali tersebut sesuai permintaan Pangeran Nosan demi menjaga kehormatannya untuk terakhir kali. Mehwa melihat jasad Pangeran Nosan dibuang ke sungai. Sebelumnya, ia membaca surat yang pangeran tulis sebelum kematiannya. Ia mengatakan bahwa sejak dirinya baru belajar berjalan, Mehwa sudah ia anggap sebagai teman, kakak perempuan, bahkan ibunya. Jika dirinya terlahir kembali, ia ingin Mehwa tetap menjadi temannya. 나도 Sementara itu, Hengdo menghentikan jasad Pangeran Nosan yang terbawa arus. Ia pun memutuskan membawa jasad Pangeran Nosan agar merasa tidak kedinginan dan berniat mengkremasinya, berharap Pangeran Nosan bisa merasakan kehangatan. Kisah nyata ini ditutup dengan fakta sejarah, di mana 241 tahun kemudian, Pangeran Nosan diangkat kembali secara anumerta dan Hengdo dipuji karena kesetiaannya.